Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan juga nikmat keistiqomahan hingga kita masih bisa menjalankan amalan-amalan kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Selawat serta salam tak lupa mari kita panjatkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan dan hingga zaman terang benderang ini. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'iful hasanah asyra amsalha illa sab'imi'atin." Wa qala Allah azza wa jalla, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-shaimi farhatani farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'i rabbih wal khulufu fihi indallahi birrihil kisri." Rawahu Bukhari wa Muslim. Di hadis tersebut dikatakan bahwa saum merupakan amalan, bahwa seluruh amalan manusia akan diberi ganjaran 10 bahkan hingga 700 kali lipat, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang akan langsung memberikan ganjarannya kepada kita. Kita lihat di hadis itu disebutkan bahwa betapa khususnya puasa, padahal seluruh amalan yang kita lakukan di dunia ini itu lillah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi mengapa Allah menyebutkan dalam hadis tersebut illa saum fa innahu li, sesungguhnya puasa itu milikku dan wa ana ajzi bihi, dan sesungguhnya aku akan memberikan langsung pahala kepadanya. Dikarenakan puasa merupakan amalan yang khusus, maka di dalamnya banyak keistimewaan. Salah satunya puasa merupakan perisai. Dalam hadis Nabi yang lain, innama shaumu junnah yastajinnu bihal abdi minan nar. Puasa adalah perisai yang membentengi hambanya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Dalam bahasa Arab, puasa memiliki arti saumun. Bagi saya, saumun bukan hanya sebuah kata sebutan, tapi dalam setiap hurufnya memiliki arti dalam yang mencontohkan atau yang mendefinisikan seperti apa puasa itu. Puasa memiliki tiga huruf. Pertama so, waw, dan mim. Huruf pertama adalah so, sidqul kalam, atau perkataan yang benar. Dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, as-saumu junnah idza kana yaumu saumu ahadikum fala yarfut wala yaskhab fa in syabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un shaim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya ada yang berarti puasa adalah perisai, dan apabila kalian melaksanakan puasa, maka janganlah kalian berkata-kata keji atau berteriak-teriak. Dalam hadis itu seperti menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita berpuasa, maka janganlah kita mengucapkan hal-hal yang tidak perlu diucapkan, tapi marilah kita mengucapkan kalimat-kalimat Allah, mengucapkan banyak-banyak istighfar, karena sesungguhnya itu lebih bermanfaat bagi kita. Huruf kedua merupakan waw, yang berarti wasi'ul qalbi atau kelapangan hati. Kelapangan hati merupakan salah satu rahmat atau nikmat dari Allah yang sangat memiliki banyak manfaatnya bagi kita. Salah satunya kita akan dijauhi dari yang namanya penyakit hati seperti suudzon atau iri dengki, bahkan kita bisa mendapatkan kesabaran.
seperti lanjutan hadis yang tadi, fa in syabbahu ahadun au qatalahu falyakul inni mur'un shaim. Apabila ada yang mencerca kalian, apabila ada yang mencerca atau memusuhi, maka ucapkanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Apabila orang yang berpuasa mengucapkan tersebut, bukan berarti dia ingin sombong, tapi dia semata-mata hanya ingin menghentikan orang yang mencercanya atau memeranginya atau memusuhinya, karena dia tahu apabila dia membalas cercaannya, maka dia akan kehilangan amalan puasanya atau bisa membatalkan puasanya. Huruf yang ketiga yaitu mim, yang berarti muraqabatullah atau merasa diawasi oleh Allah. Sesungguhnya seluruh amalan yang di dunia ini itu diawasi oleh Allah. Begitu pula orang yang puasa. Apabila orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, maka dia akan percaya bahwa dia sedang diawasi oleh Allah, dan dia tidak pernah mau menodai pahala puasanya meskipun dia benar-benar merasa lapar atau dahaga, ataupun dia merasa benar-benar sedang terpojokan oleh seseorang atau sesuatu masalah. Maka oleh karena itu, mari kita tingkatkan rasa keimanan kita tentang puasa, dan rasa keteguhan kita, keyakinan kita untuk tidak pernah menodai pahala puasa kita. Dan dalam suatu kajian saya pernah mendengarkan bahwa sang penceramah mengatakan ada sebuah ilmuwan yang bukan berasal dari golongan muslim. Dia meneliti tentang puasa, dan dia pun menemukan fakta-fakta baru tentang yang dikandung oleh puasa. Salah satunya, puasa itu adalah berguna untuk kita sebagai memprogram ulang tubuh kita. Jadi diibaratkan dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi wabah virus corona ini, insya Allah dengan puasa kita bisa terproduksi atau terprogram diri kita kembali. Dalam misalkan biasanya tubuh kita hanya bisa membentengi atau menahan dari penyakit flu atau batuk, tapi insya Allah dengan puasa, dengan izin Allah pun kita bisa terlindungi dari yang namanya virus corona ini. Mari sahabat-sahabatku sekalian, kita berdoa kepada Allah supaya virus corona ini segera diangkat oleh Allah. Dan mari kawan sahabat-sahabatku sekalian, kita khusyukkan lagi amalan di bulan Ramadan ini. Semoga amalan-amalan kita yang lalu diterima oleh Allah, dan kita masih diberikan umur dan juga kekuatan untuk melaksanakan amalan-amalan di hari-hari yang ke depan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Unzur maqala wala tangzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Azizul Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar.